Gimana sih cara mengenal Tuhan itu? Bukan dengan hati kita pakai lalu kita tanya ketika Tuhan tuh siapa, bukan gitu. Tetapi caranya adalah membersihkan hati dan mempersembahkan hati kita kepada Tuhan untuk dipergunakan oleh Tuhan memperkenalkan dirinya sendiri. Tuhan sengaja menciptakan cermin di muka bumi agar manusia mengenal Tuhan. Karena melalui cermin kita mengetahui satu prinsip, bahasa Inggrisnya namanya affinity, kemiripan. Jadi gimana caranya mengenal Tuhan melalui hati? Siapa yang mengenal dirinya kan? Kenalilah dirimu. Siapa yang mengenal dirinya, kenal Tuhannya gitu. Selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Saya Abu, Dame, dan Sony. Oke, masih di serial hati. Kita menyelami hati, memaknai hati, dan yang paling penting bagaimana kita bisa menggunakan hati. Nah, kita masuk ke Al-Baqarah 19:20. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidakkah mereka akan kembali? Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Nah, ini menarik antara hati dan untuk bisa mengenal Allah. Di sini kalimatnya adalah bisa buta, bisa tuli. Karena mungkin esensialnya di sini adalah buta mata hatinya sehingga dia tidak mengenal Allah. Nah, maka gimana Mas Sony? Ya, jadi kita punya dua kecerdasan ya. Kemarin kita udah bahas kecerdasan fisik namanya otak, kecerdasan roh namanya hati atau nanti hati nurani gitu ya, dan jiwa gitu. Karena kecerdasan tuh ada dua, ada prosesor sama memori kalau di komputer kan. Jadi kalau kecerdasan roh tuh prosesornya namanya hati, memorinya namanya jiwa gitu. Dalam hubungan dengan mengenal Tuhan ini, kita nggak boleh salah kamar gitu, Kang Abu, Bang Dame. Jangan pakai kecerdasan yang rendah gitu. Karena yang mau kita kenali itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Bagaimana sesuatu yang tidak terbatas, kita coba kenali dengan sesuatu yang terbatas yang namanya otak. Sesuatu yang sementara. Yang nanti waktu di kuburan, kita tinggal, kita nggak bawa ke perjalanan selanjutnya. Pasti otak bukan domain atau lokus untuk mengenal Tuhan. Nah, banyak di dalam konsepsi agama itu mengenal Tuhan pakai otak, sehingga kalau di film Pique itu lagi-lagi ya, kita menyembah Tuhan yang kita ciptakan sendiri lewat pikiran kita, bukan Tuhan yang menciptakan kita gitu. Tuhan yang menciptakan kita adanya di hati gitu. Seperti halnya waktu Ibrahim mencari Tuhan di surat 6 ayat 75 sampai 79. Tuhanku adalah matahari, bintang, apa-apa yang di luar. Sampai kepada kesimpulan dia mengenali Tuhan yang sejati begitu. Ketika dia sudah melepas semua konsep-konsep itu dan bisa mengakses hatinya itu untuk akhirnya dipergunakan. Nah, gini, menariknya gini. Gimana sih cara pakai hati mengenal Tuhan itu? Bukan dengan hati kita pakai lalu kita tanya ketika Tuhan tuh siapa, bukan gitu. Tetapi caranya adalah membersihkan hati seperti yang sebelumnya itu dari semua emosi negatif, persepsi, pikiran, konsep, kemelekatan, harapan, keinginan, kemauan, semua itu lepas gitu, dan mempersembahkan hati kita kepada Tuhan untuk dipergunakan oleh Tuhan memperkenalkan dirinya sendiri. Oke. Jadi bukan kita yang menggunakan hati kita untuk mengenal Tuhan, tapi kita hanya sekedar mengakui, kan yang membersihkan bukan kita juga ya, mengakui, menyesali, mohon ampun, berbuat baik gitu ya, melepas semuanya lalu memasrahkannya kepada Tuhan untuk dipergunakan Tuhan untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Itu kalau di prosesi haji syariat namanya wukuf di Arafah. Yes. Wukuf itu artinya diam, nggak ngapa-ngapa, melepas semuanya, tidak boleh ngomong, tidak boleh ngapa-ngapain harusnya ya, sampai kepada perjalanan ke diri sendiri. Akhirnya tujuannya Arafah. Arafah itu artinya mengenal. Mengenal siapa? Mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya gitu. Makanya itu yang jadi paling esensial. Nggak boleh ditinggalin, itu nggak boleh ya. Iya. Karena ujung-ujungnya di dalam prosesi haji adalah mengenal Tuhan kan?
Yang itu kita bisa lakukan secara hakikat di mana aja kan. Nggak usah di padang Arafah maksudnya. Ya kan semua padang dalam tanda petik Arafah kan. Iya. Semua tempat maksudnya. Yes. Mengenal Tuhan dari hati pasti bukan Tuhan versi kita, tapi Tuhan yang hakikat gitu, yang diperkenalkan oleh Tuhan sendiri. Makanya mungkin Bang Damai bisa jelasin yang Musa itu kan tadi. Waktu dia mengenal Tuhan lalu mempunyai kesadaran yang tidak terpisah antara dirinya dan Tuhan. Melihat api lah, menanggalkan trompah gitu. Innani anallaha la ilaha illa ana. Gimana Bang Damai? Bismillahirrahmanirrahim. Kang Abu, Mas Sony, ini mulai masuk kita lebih teliti ke hati. Jadi mengenal Tuhan dengan hati gitu ya. Saya teringat kata-kata dari seorang sufi Junaid al-Baghdadi. Beliau kalimatnya begini lebih kurang. Aku tidak mengenal Tuhanku kalau bukan karena Tuhan. Jadi aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku. Ya, oke. Kalau bukan karena Tuhanku, aku tidak mengenal Tuhanku. Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi. Yang kedua, kalau kita refer ke dalil, kan sebenarnya sering kita dengar kalimat kalau ada orang meninggal, kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terjemahan bebasnya, sesungguhnya kita dari Allah kembali kepada Allah. Kita milik Allah, kita kembali kepada Allah. Jadi begitu kita terlahir ke dunia ini, Kang Abu, kita rame-rame amnesia, lupa. Makanya kalau di Kristianiti disebut fallen man, manusia yang terjatuh. Ada dosa asal. Kalau di Islam, manusia yang lupa gitu. Pertanyaan saya dari mana, saya mau kemana, sudah kita telusuri beberapa episode kemarin. Sampai pada satu kontemplasi kita menyadari diri yang ilahi di diri kita itu wadaknya hati. Jadi hati itu justru kehadiran Tuhan. Makanya disebut utusan. Utusan Tuhan paling dekat. Jadi kalau misalnya ini saya di sini, di depan saya ada cermin. Saya lihat Dami di situ. Ada kemiripan kan. Cuma ini kanan itu kiri kan gitu. Nah ini yang dibilang oleh Ibnu Arabi, Tuhan sengaja menciptakan cermin di muka bumi agar manusia mengenal Tuhan. Karena melalui cermin kita mengetahui satu prinsip, bahasa Inggrisnya namanya affinity kan. Kemiripan. Singkiah kalau bahasa Arab. Kalau bukan melalui yang ilahi di dalam, jadi di diri saya itu ada yang ilahi gitu. Jadi gimana caranya mengenal Tuhan melalui hati? Ya balik ke pertanyaan Sokrates itu. Siapa yang mengenal dirinya kan? Kenalilah dirimu. Siapa yang mengenal dirinya kenal Tuhannya gitu. Jadi mad arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Jadi ada cerita Nabi Ibrahim yang diawali dengan kegelapannya, surat Al-An'am itu ya, ayat 75 ya. Kalau saya coba summary di situ, dalam kegelapan malam itu Ibrahim melihat bintang. Wah, haja Robbi. Haja itu ini Robku gitu. Jadi bukan itu gitu. Itu sudah jelas tuh. Dari sisi situ aja bukan maksudnya Tuhannya bintang. Haja ini Robku. Rob itu yang ngatur kan, yang mendidik, yang mengatur. Jadi benar kata Mas Suni kemarin, tahap awal manusia itu meng-create Tuhannya. Dia ciptakan sosok, dia ciptakan ide. Bisa duit gitu loh, bisa cita-cita. Itu menjadi Tuhan kita. Bukan ini gitu. Karena ini masih bisa pergi, masih tenggelam. Simbol berikutnya adalah bulan. Nah mulai nih, ini mulai lebih gede cahayanya gitu, lebih kuat gitu. Sampai matahari, tiba-tiba di sini lompat. Ini harus ada diskusi lebih intens. Ini wajah tuh lillazi fatoros samawat. Fatoros itu aku hadapkan wajahku. Tadi kan ke bintang, ke bulan, ke matahari. Itu masih ciptaan. Aku hadapkan wajahku kepada fatoros samawati. Samawati itu bukan yang sono. Samawati itu dimensi spiritual. Wal art itu yang sudah fisik. Yang menciptakan itu siapa itu? Yang abadi itu. Makanya kemarin kan Mas Sudi bilang otak bisa hancur, tapi hati nggak bisa. Jadi gimana mengenal Tuhan dengan hati? Ya satu-satunya cara mengenal Tuhan melalui hati.
Karena hati itulah yang ilahi dalam diri kita. Ini sebetulnya kayak ganti kacamata, Kang Abu. Setiap ada peristiwa, ya langsung ganti kacamata. Kalau kacamata pikiran begini nih, kalau kacamata indera begini nih, kalau kacamata ego begini nih. Langsung pakai kacamata hati, maka yang saya lihat semua wajah Tuhan di mana-mana. Prinsip singkiah itu, Kak. Iya. Jadi dalam diri saya ada yang ilahi. Setelah sempurna ciptaanku, aku tiupkan rohku. Roh bukan ciptaan. Aku tiupkan rohku. Ditiupkan ya. Tiup. Nah ini tiup nih. Bahasanya itu gamblang, tiup. Maksudnya begini. Itu siapa itu yang niup? Gak kuat dong, terbatas kan, narik. Itu siapa tuh? Jadi prinsip singkiah, Kang Mas Sony. Jadi yang ilahi dalam diri kita, wadahnya hati. Tempat roh itu mendarat gitu loh kira-kira. Kalau kita bicara diletakkan kalau bahasa Wudia. Wadaknya apa gitu? Wudia. Ya itu. Wadah diletak. Nah itu hati. Jadi hati itu ilahi. Jadi sebenarnya kalau mau mengajarkan ke anak-anak juga membuka hati atau mengenal Tuhan lewat hati, ya orang tuanya nyontohin aja tindakan pakai hati. Dia lama-lama tahu kok. Dan kita nggak usah ragu-ragu mengatakan ini Tuhan yang bekerja, ini Tuhan yang mengasihi. Sedekah itu kan bahasa Arabnya kan sedekah. Sidikoh, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar yang membenarkan. Sidikoh itu truthfulness. Jadi saat ada orang sakit, ada orang membutuhkan sesuatu, saya sedekah, saya mendengarkan kebenaran. Dan saya action gitu. Itu Tuhan tuh yang bertindak. Napas sang hidup itu, roh itu, dia nggak bisa menampung karena dia tak terbatas, infinite. Yang tak terbatas itu apa? Makanya kadang saya suka bilang, Kang Abu juga suka pakai itu manusia ruang. Iya. Bukan room ya, space. Akasa, angkasa. Jadi saya kalau bisa hati mengenal Tuhan lewat hati, ya saya jadi space. Bisa nggak barang-barang ini ditaruh di kalau nggak ada space? Dan menariknya Mas Sony, Kang Abu, begitu kita meditasi menutup panca indera, napas dong main dulu, kan masih ada tuh furniture tuh batin tuh, pikir ini itu furniture, perabotan. Nah, perabotan nongol itu berada di mana? Space. Itu yang saya bilang, antar perabotan berantem gitu, antar pikiran berantem. Kenapa kita fokus pada perabotan? Kenapa kita nggak fokus pada ruang tanpa batas itu? Nah, ruang tanpa batas itu begitu kita sadari, ini yang menyadari siapa? Itulah kedamaian. Dalam latihan-latihan meditasi, semua itu pasti menggunakan napas. Saya pernah diskusi sama Mas Sony, saya bilang, Mas Sony saya juga berlatih Tai Chi. Wah, penting banget tuh kata Mas Sony. Karena jalan melalui napas sadar, Thich Nhat Hanh banyak ngomong itu, itulah latihan mempraktekkan langsung hidup dengan hati. Jadi hati bukan lagi sebuah makna gitu. Ya. Kalau wajah kita kan mata ngeliat ke sana aja nih. Saya cuma ngeliat yang sana, saya nggak bisa lihat kan. Wajahnya mah. Hati itu semuanya mata. Iya. Itu wajah. Dia bisa ngeliat ke dalam, dia bisa ngeliat keluar, dia bisa ke sini. Itu hati. Berarti center kan. Itu mata ilahi. Dan kita punya itu. Bisa, nah kalau didetailkan dia bisa bentuknya perasaan, dia bisa bentuknya inspirasi, cahaya. Hati itu ya prakteknya satu napas tadi, space, hening. Tapi orang nanya, gimana caranya hening? Ya hening aja, itu sama dengan nanya, Bang Dame katanya mengenal Tuhan melalui napas. Gimana caranya napas? Dari kemarin kamu nggak napas. Itu sering tuh. Gimana caranya sadar? Ya sadar aja. Nah ini pendekatan ini kan agak jarang nih. Orang langsung doingnya, Kang. Iya. Kalau pengalaman saya doingnya tuh lelah banget.
membersihkan hati, nggak bersih-bersih itu pikiran. Tapi begitu duduk diam, pikiran nggak dilawan, dibiarkan pasrah, memaafkan, itu kan proses. Tapi begitu perhatian saya kepada space, oh, kok tiba-tiba lega. Ternyata space itu aku. Oke. Boleh saya? Iya. Boleh, silakan. Kang Abu mau? Enggak, silakan dulu, silakan. Jadi gini, kita ingin mengenal Tuhan. Tuhan itu sumber dari roh. Berarti kita harus menggunakan roh untuk mengenal roh. Iya. Kalau fisik mengenal roh nggak nyambung kan? Roh itu punya kecerdasan namanya hati dan jiwa. Jiwa itu memori, roh hati itu prosesor. Jadi untuk mengenal Tuhan yang roh harus menggunakan hati sebagai atau hati nurani sebagai instrumen dari roh itu, kecerdasan roh itu untuk mengenal roh. Pertama, lapisan-lapisan pertama tuh misalnya emosi negatif, Kang Abu, terbang damai, lalu kemudian kemelekatan, persepsi. Lama-lama ini sampai kepada titik di mana yang membatasi hubungan saya sama Tuhan adalah saya gitu, aku gitu, aku A-nya kecil gitu. Nah ini ternyata hambatan terbesar. Bagaimana caranya bisa semakin, karena dengan Tuhan itu bukan masalah jarak, waktu, atau tempat, tapi masalah hubungan. Bagaimana supaya saya bisa semakin dekat dengan Tuhan pada titik ini? Maka kita harus melebur si aku kecil itu. Jadi istilah itu melebur, melarut, lenyap. Lenyap tuh artinya lenyap di hadapan Tuhan gitu. Nah ini spoiler ya. Kalau nonton film nih spoiler. Jadi ujungnya nanti ke sana. Sampai kepada kesadaran bahwa aku tuh udah nggak ada gitu, yang ada hanya Engkau gitu. Kayak waktu cerita Rumi yang masuk rumah itu kan. Iya. Sehingga seperti di Al-Quran surat 20 ayat 9 sampai 14. Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni. Nah, jadi wa qaumus sholata lidzikri. Jadi sungguhnya aku, innani anallah, aku ini Allah. Si akunya Musa udah nggak ada gitu. Iya. Nah disitulah kita benar-benar melebur, melarut hingga seperti kata Nabi Isa misalnya, aku di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam aku, tidak terpisahkan gitu. Sampai kepada titik itu, sebenarnya semua kesalahan dosa itu segala macam udah kita lewatin itu. Makanya kata Tuhan, lepaskanlah kedua terompahmu. Terompah itu artinya yang mengantarkan kamu menuju kepada titik ini gitu. Lepasin semuanya gitu. Yang mengantarkan kamu atau apa, pikiran, fisik, apa semua, apapun kamu lepas. Tinggal ada kamu. Makanya di haji itu kita tinggal pakai baju ihram aja, udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Jadi nggak ada asosiasi gitu. Nah di titik gimana, titik nol itu, yang kamu juga udah bukan nol, kamu tuh nggak ada gitu, hilang. Baru kamu tuh bisa, ya Allah, ternyata inilah Tuhan yang sebenar-benarnya. Yang aku nggak bisa punya bayangan sebelumnya gitu, konsep sebelumnya gitu. Yang nggak bisa digambarkan, tapi bisa dirasain gitu. Yang rasanya itu bener-bener semacam kerinduan yang udah sangat dalam, yang akhirnya dipertemukan gitu. Yang udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Yang bahagianya itu nggak bisa ditukar oleh apapun gitu. Yang bahagia tanpa sebab. Iya nggak berhenti sampai kita menghentikan gitu. Bisa berhenti kalau kita yang, kalau Tuhan nggak pernah menghentikan proses itu. Yang bener-bener rindunya tuh bener-bener lepas, yang bener-bener larut. Kita ada merasa, aku udah nggak ada lagi, aku kok ada di mana-mana gitu. Itulah kesadaran tertinggi yang disebut Sidratul Muntaha itu. Jadi mulai dari Lailatul Qadar sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nanti kita bahas semua di Tiga Fakir ini. Sampai ini spoiler dikit ya, sampai ke menuju kepada Sidratul Muntaha, kesadaran tertinggi, di mana di surat 53 ayat 1 sampai 18 dia melihat Tuhannya dalam wajah yang asli. Wajah yang asli, yang benar-benar aslinya Tuhan itu, pertemuan dengannya itu gitu. Jadi pertemuan dengannya bukan face to face begini, tapi lebur di dalamnya, larut di dalamnya, lenyap di dalamnya gitu.
itu hanya hati nurani yang bisa bimbing ke sana. Oke. Jadi kalau ada orang bisa masih hidup, bisa juga lagi udah meninggal, tapi hanya hati nurani lah yang bisa membimbing kita akhirnya kembali kepada Tuhan. Tapi harus diawalin dengan tadi tuh, mohon ampun, memaafkan, meninggalkan dua terompah itu. semuanya itu harus dilalui sampai. Jadi ini perjalanan, makanya disebut suluk salik kan? Iya, suluk ya. Sampai akhirnya sampai ke titik itu. Ini menarik nih, mau minta pendapat aja nih. Ini menariknya gini. Kalau kita bicara haji untuk manusia kan berarti semuanya gitu. Iya. Nah ini sedikit berbicara yang lagi agak kapan berbicara tentang, let's say kita berbicara kepada orang yang nggak kenal Tuhan gitu, atau katakanlah ateis gitu, Mas Sony, Bang Damai. Mereka juga kan manusia gitu ya. Kalau kita bicara dalam konteks ini, dan ini mungkin kita ngelihat dari perspektif yang lain gitu. Gimana untuk memperkenalkan ini kesadaran dalam concern kita tadi wajah Allah, sementara di satu pandangan yang lain bahwa ya aku ateis gitu. Dan ini juga kan pasti terjadi gitu. Gimana tuh Bang Noe? Saya pernah beberapa kali ketemu orang begitu, Kak. Dan saya senang banget. Lebih enak malah ketemu ateis daripada yang agamanya taklid gitu. Kalau itu ngotot saja. Beneran. Ya, Apalagi kan pakai pendekatan filosofi rasional, itu lebih masuk. Jadi biasanya saya ceritakan begini, karena ateis itu kita komunikasi pakai rasional kan, rasio. Jadi saya bilang ada agama seperti itu, tapi rasional yang bukan ngotot juga ya. Agama jalannya begini. Agama itu kan menceritakan pengalaman orang yang sudah mengenal Tuhan, disebut para nabi dan rasul. Nah, ketika dia mengenalkan itu menjadi satu institusi, menjadi banyak aliran. Ini agama. Jadi Anda boleh percaya atau tidak dengan itu. Tapi sekarang pakai rasional, akal kita ini itu punya common sense. Ini Kang Abu. Semua ini tercipta, pasti ada yang menciptakan. Itu bahasa akal. Iya dong, kursi ini ada yang menciptakan. Iya dong. Jadi kita bahasa akal, tapi makanya pendekatan akal itu paham. Nggak mungkin ada ciptaan, tapi nggak ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Dari situ. Nah, itu satu. Tapi ada pendekatan yang kedua, pengalaman saya bilang. Mau nggak punya pengalaman Tuhan, saya kasih tahu. Waktu itu dia bilang mau. Dan saya akan mengingatkan Tuhan yang ini Tuhan versi agama ya, versi create God gitu loh. Tuhan yang diciptakan. Tuhan yang diciptakan. Karena itu mengatur-ngatur mereka. Kalau ilmuwan dia ciptakan ideologi. Ideologi itu mengendalikan massa. Itu makna ilah ya dari situ. Tapi kalau mau mengenal Tuhan yang diceritakan para mistikus, orang-orang yang sudah tercerahkan, saya kasih 3 pengalaman saya bilang. Coba cek di dalam itu. Kan biasanya kan ateis itu kan, saya nggak percaya Tuhan. Lagi naik pesawat turbulen kan, oh my God gitu. Oh my God gitu. Jadi spontan, oh my. Jadi ada satu wilayah kamu tidak sanggup lagi mengatasi situasi, kamu memanggil sesuatu. Ya kata yang dipakai Tuhan, God, Allah, Brahma, apalah namanya. Nah, saya mau kasih 3 pengalaman. Tanya aja dirimu. Pertama, pernah nggak mengalami satu situasi terburuk, tiba-tiba ada jalan keluar? Saya sebut itu pengalaman ketakjuban, atau miracle lah gitu. Dia coba ceritakan. Itu siapa yang bekerja memberi solusi, coba? You feel? Nah, jadi akhirnya dia mulai pindah dari ateis ke agnostik gitu. Kalau ateis kan nggak percaya Tuhan, nggak percaya agama. Kalau agnostik dia percaya tapi dia nggak mau kasih nama Tuhan. Supra consciousness, energi, apalah namanya. Jadi dia udah transfer, pindah menjadi agnostik. Ada kedua lagi. Kamu pernah punya hubungan, tiba-tiba asik sama orang, atau kamu ke alam, tiba-tiba kamu ada sacredness. You feel, you experience sacredness. Itu beauty. Saya kutiplah kata-kata Plato kan filosof. Beauty is the splendor of truth. Jadi ini ateis yang pakai akal ya, bukan ateis yang ngotot gitu kan. Nah, yang ketiga adalah ada satu masa kamu menggunakan rasionalitasmu mau menemukan jalan keluar, nggak ketemu-ketemu. Tiba-tiba kamu nggak pikirin, tahu-tahu datang inspirasi.
Itu yang dialami Archimedes, Eureka, Epiphany kalau di psikologi, Einstein, IMC kuadrat gitu. Nah di agama namanya revelation, wahyu. Jadi Tuhan yang tidak kamu percaya itu Tuhan yang diciptakan oleh sekelompok orang. Tuhan begini itu untuk membantu mereka, bukan itu Tuhan yang asli. Tuhan yang asli itu ya Tuhan yang menyelamatkan. Itu diketahui melalui pengalaman langsung. 3 tadi, ketakjuban, miracle, cinta, beauty, satu lagi adalah inspirasi. Oke. Dengan ini ada feel, ada pengalaman, experience, ya. Dan itu namanya kalau di Islam persaksian. Aku bersaksi. Ya. Nah makanya banyak orang yang ateis itu kan sekarang mulai banyak agnostik kan. Atau kalau agak detailnya dia stoik gitu. Oke, makasih Bang. Lebih gampang sih kayak ateis daripada benar. Silakan Mas Sony. Mas Sony mungkin ada perspektif. Jadi gini, orang beriman sama orang ateis tuh punya 2 kesamaan. Sama-sama percaya hal yang belum dialamin. Yang beriman percaya Tuhan sesuatu yang belum pernah dialamin. Yang ateis nggak percaya Tuhan sesuatu yang belum dialami. Ya betul. Yang beriman percaya kepada sesuatu, kepada Tuhan pakai pikiran, kamarnya udah salah kan? Sama dogma ya. Dogma, ateis juga nggak percaya Tuhan dengan pikiran dan dogma. Gitu ya. Jadi dua-duanya pakai kamar yang salah gitu. Tapi sama sebetulnya. Ya. Dan saling menyalahkan satu sama lain. Saling menyalahkan. Yang satu tidak bisa membuktikan adanya Tuhan, yang satu tidak bisa membuktikan tidak adanya Tuhan. Betul nggak sih? Dan yang beriman ini mendapatkan dogma karena pengalaman orang lain yang sudah mengalami pertemuan dengan Tuhan yang dia tidak alami, di mana orang lain ini setelah bertemu dengan Tuhan mendefinisikan Tuhan dan diikuti sebagai dogma oleh orang-orang beriman. Iman taklik ya. Iya, jadi dia sendiri nggak bisa ngalamin. Ya akhirnya dia jadi terbatas juga kan Tuhannya gitu. Berarti bukan Tuhan yang sesungguhnya gitu. Artinya dua-dua orang ini harusnya melepaskan konsep keateisannya atau melepaskan konsep ketuhanannya untuk bisa menggunakan hatinya menemukan Tuhan yang sebenar-benarnya gitu. Ya. Dengan cara yang sama, yaitu melepaskan yang kemarin itu gitu. Nah kemudian bagaimana caranya supaya dia bisa duduk diam, lepas aja semua konsep-konsep itu. Dan biasanya orang ateis tuh terlalu pakai pikiran juga. Dan ini juga gitu, sama-sama lepasin semua dan mengalami Tuhan itu. Setelah mengalami keduanya, kemudian mengalami Tuhan, mereka akan ketemu di titik yang sama. Meskipun misalnya karena itu sebuah perasaan. Dan dua-duanya akan menemukan Tuhan yang berbeda dengan apa yang udah diyakini sebelumnya. Iya, betul nggak? Iya. Misalnya si beriman ini mengkonsepkan Tuhan itu, wah Tuhan itu kayak manusia besar. Lalu Tuhan itu seperti dewa-dewa. Lalu Tuhan itu seperti ini. Tuhan ini begini, Tuhan itu begitu. Begitu ketemu Tuhan, bukan itu semua gitu. Itulah la ilaha kan? Iya. Sebenarnya. Karena tidak serupa dengan apapun kan. Di surat Al-Ikhlas, surat 42 ayat 11. Yang ateis juga begitu. Ternyata yang saya bilang saya nggak percaya Tuhan kamu itu, ya bukan Tuhan yang kamu itu yang sebenarnya yang sesungguhnya. Sehingga saya bisa percaya Tuhan yang kalau yang begini semua orang juga bisa percaya, karena semua orang akan ngalamin hal yang di titik yang sama gitu. Kira-kira gitu. Jadi percuma untuk mempertemukan kedua ini kalau keduanya tidak mau melepaskan semua konsepnya untuk kemudian duduk diam dan tadi memasrahkan hatinya sebagai kamar yang benar untuk bisa dipasrahkan kepada Tuhan dengan melepas semua mohon ampun segala macam itu dan diperjalankan Tuhan untuk supaya Tuhan dia menggunakan hatinya memperkenalkan dirinya sendiri kepada mereka berdua ini gitu sih. Karena itu sebuah pengalaman, bukan sebuah konsep. Dan dua-dua ini megangin konsepnya masing-masing untuk dan memilih untuk tidak mengalami. Yang penting tahu konsep aja. Iya. Aku sedikit. Mas Sony kan tadi waktu menguraikan mengenal Tuhan melalui hati. Tadi Mas Sony itu sebenarnya kalau terus itu bisa larut tuh tadi itu saya lihat.
pada waktu Mas Sony bilang saat hati itu pasrah, nggak bisa digambarkan lagi kan. Larut. Tadi kan saya coba identifikasi. Kan kalau dikasih begitu kan uraian lagi ke orang ateis itu. Tapi saya ajak dia mengingat, pernah nggak kamu mengalami satu situasi terpuruk segala macam, tiba-tiba kamu dapat jalan keluar, nggak ajaiban. Sebetulnya lebih kurang begitu pengalaman Tuhan itu. Akal pikiran udah nggak sanggup deh gitu. Atau kalau ke alam, alam itu kan ciptaan yang genuine ya, naked gitu. Soalnya ke Labuan Bajo atau kemana kan, duduk-duduk nggak bisa pikiran kita mendeskripsikan. Makanya ada sacredness, kesucian, keharuan. Nah ini sebetulnya orang-orang ateis itu jadi pindah menjadi agnostik, tapi dia nggak bisa jelaskan. Nah di agama itu dikasih teori-teori dogma gitu loh, sebenarnya itu. Sementara orang yang beriman dogmatis ini taklid, ya pokoknya begini, beda konsep Tuhan berantem gitu. Jadi makanya punya kesamaan. Ya udah lah gitu. Oke, Mas Sony, Bang Dame, terima kasih. Mudah-mudahan serial hati ini lebih memantapkan kita untuk lebih mengenal diri. Man arafa nafsah faqad arafa robbah, mengenal diri, mengenal Tuhan. Dan satu statement ketika Nabi Muhammad ditanya, petunjuk sejati itu apa sih? Jawabannya sederhana, la sautin wala harfun. Gak ada suaranya, gak ada hurufnya. Dan poin yang paling penting adalah istafti kolbi. Ikutilah fatwa hati nuranimu. Terima kasih.